Terus tadi variabelnya banyak ya, termasuk variabel genetik ya. Ada berapa variabel, Aris, di sini? 5. Kalau genetik itu kan tidak bisa diintervensi ya. Kenapa jadi diteliti, Aris? Hmm. Terus ya, berapa persen ada keterkaitannya kalau genetik ini? Berarti 40%-nya tidak berhubungan ya. Oke. Dari hasil temuan pencarian literatur, sebagian besar genetik berpengaruh ya. Namun ada kecenderungan juga kalau genetik ini, kalau misalnya dia pola hidupnya sehat gitu ya, aktivitas cukup, gaya hidup sehat gitu ya, genetik tidak berpengaruh gitu ya, cukup dijaga pola makan, gaya hidup gitu ya. Ya nanya kepentingannya aja sih genetik itu ya, kan nggak bisa kita apa-apain ya. Dari orang tua, misalnya salah satu orang tua ada hipertensi, katanya 30% menurun anak. Kalau keduanya hipertensi, itu 45% turun ke anak gitu ya, ada ibu baca. Kalau kalau ini apa namanya, merokok itu ibu baca ada eh, di tinjauan pustakamu, Kak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI ya. Ya, halaman berapa itu tadi? Halaman faktor faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi bagian B, faktor yang dapat diubah. Nah, yang B itu. Nah, itu ditinjau lagi ya, Aris ya, pengertian merokok itu yang sekarang tuh yang bagaimana? Karena Ibu ada juga dengar kalau yang jenis sisa yang menghisap yang sari buah itu ya dari botol gitu ya, itu katanya termasuk. Terus kan ada jenis rokok elektrik juga, itu katanya termasuk ya. Coba tolong, Ibu khawatir KBBI ini kamu ambil yang definisi lama sudah ya. Oke, berarti di update pengertian merokok itu, kemudian um, sebenarnya ada berapa sih faktor yang berpengaruh, Aris? Kenapa kamu ngambil itu aja gitu? Mm-mm. Dari yang 5 itu. Oke. Kemudian di kita masuk ke Medpen ya, di uh, strategi pemilihan kriteria inklusi, ada di sini menyebutkan penelitiannya yang kamu ambil dari desain cross seksional. Kemudian Ibu ya cross seksional ya. Ibu cek di 10 itu, hasil sintesis itu ada yang case. Kenapa itu nyelip di situ, Aris?
Ada yang case nggak atau ibu yang salah ya tadi ya? Ada ya? Ah, ah, ya, ya. Ah, ah, ada berapa itu? Satu kah atau ada dua gitu? Nah, bisa disebutkan tidak alasannya? Bagaimana, Riz? Berarti yang diperbaiki di bagian apa jadinya? Kriteria inklusi berarti dimasukkan ya, yang case control ya, gitu ya. Atau kamu bisa juga kalau mau tetap cross seksional, yang case control ada di hasil itu di skip, ganti cari lagi artikel yang cross seksional kalau mau 100% cross seksional gitu ya. Ibu nggak menyalahkan juga sebenarnya kalau ada yang masuk case control, cuman alasannya apa gitu ya. Oke, pilih aja nanti alternatifnya. Lalu untuk populasi studinya ini dari 10. Oh ya, sebelumnya 10 itu kamu analisis ini nggak pakai DAFI nggak? Ada pernah dengar DAFI analisis critical appraisal gitu, pakai scoring. Oke, nanti untuk melengkapi kualitas artikel mungkin nanti tambahkan ya. Oke. Kemudian untuk populasi studinya tadi ini pada remaja, kisaran usia berapa remaja itu 17 ya? Apa 12 ya? Ada remaja awal, akhir gitu ya? Mm-mm. Oke. Berarti batasnya sampai 25 tahun ya, remaja akhir. Bentar Ibu ada membaca tadi subjeknya yang di case control itu, yang Alpiana itu masyarakat justru. Ya, masyarakat itu kan golongan umurnya tidak ada yang remaja ya, ada yang dewasa, ada yang udah lansia gitu. Nah, ini nanti kalau menurut Ibu sih agak bias atau mengacaukan uh, populasi studinya gitu kan beda ya. Mungkin faktor risiko yang untuk orang tua, manula atau yang dewasa itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan remaja gitu ya. Makanya yang case controlnya nanti ditelaah lagi yang dari Piana ini. Kemudian yang jurnal Hairil Akbar, kalau bisa judulnya dimasukkan ya Aris ya. Dan nomornya juga kasih nomor. Ini nggak ada nomor, jadi ibu agak kesulitan ya. Judulnya masukkan, nomornya masukkan gitu. Yang penelitian Alpiana Hairil Akbar itu populasinya tuh masyarakat, bukan bukan remaja. Terus dari Nanang juga penelitian Nanang Nanang ini ya, dia cross tapi di sini populasinya pasien hipertensi. Ya, beda ya populasinya ya. Nanti di lagi nih yang 10 ini ya, yang kebanyakan nih beberapa artikel tuh masyarakat umum ya. Nanti salah lagi, maksudnya ada keliru, misalnya bagi masyarakat pesisir kan ada lagi kan faktor risikonya, dia kan konsumsi garamnya dari ikan mungkin agak lebih daripada yang di
penduduk di daratan atau di mana gitu ya, nanti dibedakan ya. Oke, itu sih nanti ditelaah lagi 10 artikel itu. Lalu kira-kira yang pembahasan untuk yang tidak tidak berpengaruh itu kira-kira kenapa? Bisa dijelaskan satu-satu, Aris? Ya, kan kalau genetik tadi 60%-nya itu menyatakan berhubungan. Kan ada sisa 40% nih. Nah, 40% itu kira-kira kamu simpulkan dari artikel sebelumnya itu kenapa sebabnya. Nah, gitu juga jelaskan ke semua variabel, sisa variabel lainnya. Bisa jelaskan nggak? Bisa, Aris? Hmm. Ya. Ya, maksudnya alasan lainnya apa gitu. Tapi clue-nya sebenarnya udah Ibu sebut sih di depan tadi, dengar nggak, Aris? Ya, nah, coba ulangi bisa nggak? Ya, artinya kan ada variabel lain kan, meskipun genetik itu secara teori berhubungan, tapi jika pola hidupnya, ya kan gitu kan tadi ya. Nah, tuh ya coba yang lain lagi, variabel yang lain gimana? Yang obesitas. Ada yang tidak berhubungan. Nah, itu kenapa, Aris, dari telaah literatur sebelumnya? Kalau kamu meringkas sih biasanya dapat aja di sini ya. Jadi apa alasan itu keluar gitu ya. Oke, mungkin itu PR ya bagi Aris ya, nanti waktu Ibu habis ranking. Ya, nanti tambahkan alasan-alasan tersebut di pembahasan. Sebenarnya di sini ada, tinggal tinggal Arisnya aja lagi bisa merangkum gitu ya, meringkas, langsung dijawab gitu ya maksudnya. Oke, untuk saran, saran itu yang operasional ya. Kalau ini kayaknya untuk apa namanya, implementasinya ada nggak ya di sini ya bagi peneliti selanjutnya? Oke, menambahkan variabel lain bagi masyarakat, mengatur pola hidup, melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin bagi instansi, advokasi. Ya, mungkin bisa ditambahkan aja yang lebih teknikal gitu ya, Aris ya. Oke, mungkin
Cukup dari Ibu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Vina. Baik, terima kasih Bu Laili. Kita lanjutkan ke Bu Anggun. Silakan Bu Anggun. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Vina. Aris, suara saya bisa terdengar jelas? Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Di sini saya ingin melakukan konfirmasi gitu atas apa yang sudah Aris tuliskan di dalam naskah laporan hasil skripsinya. Baik, mungkin kita mulai dulu dari halaman abstrak ya. Nah, di abstrak ini Aris menuliskan bahwa tujuan dari penulisan adalah untuk mereview faktor-faktor yang berhubungan. Oke, karena di sini adalah penelitian literatur review, maka tentunya yang kita review adalah artikel gitu ya. Maka redaksinya silahkan bisa dibuat lengkap, misalnya mereview artikel terkait gitu ya, faktor-faktor yang berhubungan. Nah, seperti itu untuk penulisan redaksinya. Demikian juga dengan di bagian tujuan khusus ya. Di tujuan khusus juga dibuat jelas seperti itu. Baik, kemudian di bagian kesimpulan di abstrak ini, Aris menuliskan bahwa genetik, obesitas, aktivitas fisik, merokok, dan stres itu berhubungan dengan hipertensi pada remaja. Kira-kira apa alasannya menuliskan berhubungan, Aris? Karena kan tidak 100% variabelnya ini berhubungan ya sesuai dengan artikel yang direview. Silahkan. Baik, um, ini kalau menurut saya ya, kesimpulan itu kan menjawab berdasarkan dengan tujuan umum ya, Aris. Nah, jika tujuan umumnya memang kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, maka bisa. Kesimpulannya adalah menyimpulkan bagaimana hubungan antara keduanya. Namun karena tujuan umumnya Aris adalah untuk mereview artikel yang berhubungan antara faktor-faktor tadi gitu ya dengan kejadian hipertensi, maka menurut saya itulah yang diuraikan seharusnya pada kesimpulan. Namun silahkan nanti bisa dipertimbangkan kembali untuk bagian tersebut. Oke, mungkin langsung ke bagian theoretical mapping ya. Bagian theoretical mapping di sini kita mulai dari judul penelitian yang nomor 1 dulu. Nah, di sini judulnya adalah hubungan karakteristik dan obesitas sentral dengan kejadian hipertensi. Untuk populasi dari penelitian ini sendiri apakah fokus pada remaja atau bagaimana? Bagian halaman 25 nomor 1 ya, jurnal yang pertama. Itu populasinya pada siapa, Aris? Oke, untuk kategori umurnya apakah diketahui itu spesifik pada remaja atau pasien secara umum?
Dewasa muda apakah sama dengan remaja? Yang dikatakan dewasa muda itu dari umur berapa, Aris? Baik, berarti untuk judul penelitian nomor satu ini di cross check kembali karena tadi Aris belum mengetahui ya dewasa muda itu umurnya kisaran berapa. Karena kan populasinya Aris yang tertulis pada MedPen di bagian pecot yaitu populasinya adalah remaja, di mana kategori remaja yang Aris tuliskan adalah umur 12 sampai 25 tahun. Nah, jika kategori dewasa muda itu tidak sesuai dengan populasi yang Aris tuliskan di bagian Medpen, maka artikel yang diambil ini tidak sesuai gitu ya. Baik, kemudian di um, theoretical mapping nomor 4 ya, judul penelitiannya hubungan merokok dan riwayat keturunan dengan kejadian hipertensi. Nah, kalau yang ini populasinya siapa, Aris? Oke, penelitian Aris ini kan khasnya itu adalah hipertensi pada remaja ya, Aris. Kembali lagi tadi di metodologi penelitian, Aris menuliskan remaja yang menjadi sampel dalam penelitian yang Aris teliti adalah kisaran umur 12 sampai 25 tahun. Nah, maka jika di luar itu, maka artikel yang Aris gunakan itu kurang sesuai gitu ya. Maka silahkan bisa dicek kembali untuk judul penelitian yang nomor 4 ini. Oke, kemudian sama halnya dengan judul penelitian nomor 6 ya, halaman 29. Judulnya asupan lemak dan aktivitas fisik serta hubungannya dengan kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan. Nah, sepertinya ini umum juga ya, Aris. Oke, kalau umum berarti masih kurang sesuai ya, Aris, artikelnya. Oke, bisa dicek kembali. Baik, kemudian di halaman 30, judul penelitiannya yang nomor 7, yaitu kebiasaan konsumsi rokok dan kejadian hipertensi pada laki-laki usia 35 sampai 59 tahun. Nah, sebenarnya kan dari judul ini juga juga terlihat jelas bahwa umur yang ada di judul penelitian ini sudah kurang cocok gitu dengan populasi penelitiannya Aris. Kalau populasi Aris kan 12 sampai 25 tahun tadi. Kalau yang ini 35 sampai 59. Jadi bisa di cross check lagi ya untuk artikel nomor 7 ini. Oke, kemudian sama halnya ya dengan artikel nomor 14. Bisa Aris tuliskan, nanti bisa di cross check ya setelah seminar ini dilaksanakan. Nomor 14 dan nomor 20 juga demikian, Aris. Bisa dicek kembali apakah populasinya sudah sesuai dengan kriteria inklusinya, Aris. Oke, kemudian ada berapa artikel, Aris, yang membahas tentang genetik, obesitas, aktivitas fisik, merokok, dan stres?
Iya, satu-satu. Kalau genetik ada berapa artikel? Oke, sudah ada ternyata ya, tapi di bagian pembahasan mungkin bisa Aris tambahkan juga di bawah tabel hasil, nanti disebutkan masing-masing variabel itu ada berapa jumlah artikelnya yang tersedia. Oke, kemudian halaman 46. Nah, halaman 46 itu ada poin E, tempat dan waktu penelitian. Nah, kalau di seminar hasil, poin ini tidak ada lagi ya, Aris. Ini poin untuk seminar proposal. Jadi silahkan ini bisa dihilangkan saja. Yang tidak ada justru poin sintesis data, Aris, ini yang nggak ada. Tapi saat saya cross-check di lampiran, itu memang ada. Cuma penulisan poin sintesis data itu aja yang nggak ada. Jadi seharusnya poin E ini adalah poin sintesis data ya, bukan tempat dan waktu penelitian. Oke, kemudian tabel 4.1 yang di halaman 48 ya. Aris silahkan tadi ya sama seperti Bu Laili dituliskan nomornya dan judulnya juga. Jadi bisa terlihat apa judul dan nomor berapa tulisan tersebut gitu. Oke. Berikutnya baik, terkait dengan pembahasan, sebenarnya saya belum cross-check lebih lanjut untuk pembahasannya karena saya tadi ragu ya apakah memang ada 6 tadi, ada 6 artikel yang ternyata itu di luar populasinya Aris, kurang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, kalau misalnya ini berubah, maka pembahasannya pun akan berubah gitu ya Aris. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan kembali judul penelitian yang sesuai dengan penelitian yang Aris lakukan dan kriteria inklusi yang sudah ditetapkan gitu. Baik, mungkin itu dulu dari saya, Bu Vina. Terima kasih banyak, Aris. Saya kembalikan ke Bu Vina. Baik, terima kasih banyak Bu Anggun atas masukan dan pertanyaannya. Nanti Aris untuk dicatat ya masukan-masukan dari Bu Laili dan juga Bu Anggun agar diperbaiki segera gitu ya. Kemudian mungkin dari saya sekaligus saja dari Pak Ihya juga. Terima kasih banyak atas masukan dari Bu Laili dan Bu Anggun. Memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tadi, salah satunya dari format ya, Riz. Sebenarnya sudah dituliskan di lampiran, tinggal dipindahkan ke dalam isi skripsinya, dan bagian yang perlu dihilangkan langsung di-delete, dan ada beberapa artikel yang perlu disesuaikan kembali. Dari saya cukup, mungkin langsung saja keputusannya Bu Laili dan Bu Anggun. Dari Bu Laili dulu bagaimana? Ya, dari saya cukup Bu Vina, tinggal diperbaiki aja apa sesuai masukan dan saran tadi. Iya, terima kasih. Berarti diterima dengan perbaikan, gitu, Bu. Iya, terima kasih dari Bu Anggun. Inggi, Bu Vina bisa diterima, Bu. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, hasil keputusan dari Dewan Penguji untuk skripsi Saudara Aris diterima dengan perbaikan. Segera diperbaiki maksimal 2 minggu ke penguji dulu baru ke pembimbing. Demikian untuk sidang skripsi Saudara Aris hari ini. Selamat telah menyelesaikan tugasnya untuk mempresentasikan skripsi. Terima kasih banyak kepada Bu Laili, Bu Anggun, Pak Ihya, para rekan-rekan pembahas dan audiens. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aris ya. Selamat ya, Aris. Ibu Liv ya.
Makasih Bu Vina, Pak Ihya, dan Bu Laili, serta audiens. Saya izin live. Baik, saya izin live juga Aris dan rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngeri. Anjay, 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 anjay. Res, Yo. tamat Ngeri, kan ngeri. sudah? Game kuliah tamat sudah guys. Adang Res, aku akhir bulan aku nyusul. Kada pakai purify kata tadi boy. Aris pakai pembalasan. Solo Lord lah, Estes. Mantap. Sip. Selamat. Aris, ditunggu fotonya. Kirim grup, Res. Aku langsung dari sini aja screenshot dah. Aman. Oh jangan Mantap. ya. Yo, aku keluar Res. Izin bertanya, Kak. Izin bertanya.